cantik dan sehat-sehat ya. Nama saya Siti Mulyani Bu. Nah, saya Widya Iswara dari BPPKS ya. Kita akan belajar tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu yang menyusui. Nah, ibu-ibu, bulan lalu saya sudah informasikan ibu-ibu membawa buku kayak bawa ya, bawa ya. Oke. Nah, nanti ibu ingat ya, di sesi 4 kan kita sudah mempunyai tabel janji ya. Ibu dibawa juga ya tabelnya? Sudah dibawa? Sudah. Oke, terima kasih ibu-ibu. Ya. Ada yang punya bayi? Ada Bu. Ada. Bu Diani sudah punya bayi? Sudah Bu. Usia berapa Bu? 3 bulan. 3 bulan. Nanti kita akan belajar ya. Ada yang hamil ibu? Ada. Oh ada. Siapa? Saya. Oh Ibu Dina, hamil berapa bulan Bu? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Semoga sehat ya Bu ya. Oke. Oke Bu. Nah nanti kita akan belajar tentang kesejahteraan bayi yang baru lahir seperti bayi Ibu Diani dan juga buat Ibu Dina yang sedang hamil. Ada yang menyusui? Saya Bu. Oh, sudah Bayi bisa saya umur 9 bulan. Oh 9 bulan ya. Tentu saja materi ini akan penting juga buat ibu-ibu yang sedang menyusui ya. Nah selain itu nanti kita juga akan belajar apa sih hambatannya dan kemudian kita mencari solusi-solusi untuk apa? Untuk mendukung kesejahteraan bagi bayi yang baru lahir dan ibu yang menyusui. Nah selain itu, kita juga akan lihat Bu tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat kita. Ada nggak sih yang masih kita bisa praktekkan atau yang harus kita buang ya? Seperti apa ya? Oke. Nah, jadi hari ini pokok bahasan kita ada 3. Yang pertama adalah kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Kemudian yang kedua adalah hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan menyusui. Dan yang ketiga nanti kita akan lihat kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, tradisi yang masih ada di masyarakat kita yang juga bisa mendukung atau menghambat dalam ibu menyusui dan juga bayi yang baru lahir. Begitu ibu-ibu ya? Ya, Oke. Ibu-ibu, mari kita teriakkan yel kita. Cerdas. Yes. Stunting. No. Oke ibu-ibu, masih ingat pelajaran di sesi sebelumnya dengan Ibu Supartini? Masih Masih, Bu. pada bulan yang lalu? Masih. Apa yang ibu ingat? Itu Bu tentang bagaimana kita memberi sentuhan, mengajar bicara anak. Oh gitu. Kalau Bu Diani apa yang ibu ingat Bu? Ya. Kalau Bu Dina? Saya seringnya melakukan sentuhan suara ketika anak saya mau tidur, dikasih pengantar lagu Nina Bobo. Oh yang lagunya Nina Bobo. Iya. Aduh bagus sekali. Waduh senang sekali ya. Kita diskusi kelompok ibu-ibu ya. Nah Ibu Yani akan membagi menjadi 2 kelompok, bagi bayi yang baru lahir dan bagi ibu yang sedang menyusui ya. Tugas kelompok ya. Tugas kelompok nanti ya. Ini Bu mengisi tabel ya. Tabelnya ada 2 bagi bayi yang lahir dan ibu yang menyusui nanti kebutuhan fisik dan kebutuhan mental. Begitu ibu-ibu ya? Ya. Silakan sekarang mengumpul dengan kelompoknya. Sudah selesai Bu diskusi kelompoknya? Ya, sudah. Oke, silakan maju ke depan wakil dari kelompok kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Silakan siapa yang akan mewakili? Kartini Bu. Oke, silakan Bu Kartini. Baik Ibu-ibu, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusinya. Nih, tabel kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Baik, kebutuhan ada 2, kebutuhan fisik dan kebutuhan mental. Nah, contoh kebutuhan fisiknya adalah ASI, air susu ibu. Oke,
tadi sudah kelompok 1 ya, sudah mempresentasikan, bagus sekali. Sekarang giliran kelompok 2 untuk kebutuhan fisik dan mental bagi ibu yang menyusui. Siapa wakilnya? Saya. Oke, Bu Nani, silahkan maju, Bu. Baik Ibu, saya akan mempresentasikan untuk kelompok 2 ya. Ini tentang tabel kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Di sini untuk fisik yang dibutuhkan adalah makanan yang bergizi. Siapakah yang memberikan? Yang memberikan adalah keluarga ya, suami. Ya, kepada putra putri kepada bayinya. Mungkin itu yang bisa. Oke, Ibu, dari hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2, saya bisa simpulkan ya bahwa kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi orang tua adalah apa? IMD ya, dan juga ada pemberian ASI eksklusif itu dari kebutuhan fisik ya. Dan berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah mental ya. Itu berupa apa? Kasih sayang. Dengan cara apa? Memastikan semua kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga ya. Jadi untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga Pak Ibu terbebas dari stunting ya. Stunting? No. Oke, Ibu, kita kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Kita teruskan diskusi tadi. Nah, berikutnya kita akan isi tabel berikutnya soal hambatan dan solusinya. Kita tahu toh Bu, tidak selalu kebutuhan fisik dan mental tadi bisa dipenuhi. Tentu saja ada berbagai hambatan dan tentu saja kita akan mencari bagaimana cara mengatasi atau solusinya ya. Baik, kembali ke kelompok masing-masing. Sudah selesai ibu-ibu ya diskusinya. Nah, sekarang wakil dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Silakan wakil dari kelompok pertama sekarang siapa? Bu Diani. Oke, silakan. Ini akan saya bacakan tentang hambatan dan solusi kebutuhan fisik mental bagi ibu menyusui. Tadi di kelompok pertama sepakat kebutuhan fisik, hambatannya salah satunya kurang pengetahuan tentang makanan bagi bergizi seimbang. Kemudian kita sepakat di kelompok 1 solusinya adalah konsultasi ke bidan, kader posyandu, SDM Kesas maupun pendamping BKB. Kemudian untuk kebutuhan mental di kelompok 1 tadi sepakat salah satunya kurang perhatian atau kasih sayang suami. Nah, kita mencari solusi kenapa suami kurang perhatian ibu-ibu. Ternyata mengkomunikasikan pada suami tentang kebutuhan mental ibu menyusui, sehingga bapak-bapaknya biar paham kebutuhan menyusui ibu itu seperti apa. Jadi bapaknya tidak diam saja. Begitu ya ibu-ibu. Oke, kelompok 1 sudah presentasi, sekarang giliran kelompok 2. Silakan yang mau maju siapa? Saya. Oke, silakan Bu Dina. Saya perwakilan dari kelompok 2 mau menyampaikan hambatan dan solusi kebutuhan fisik dan mental bagi bayi yang baru lahir. Dilihat dari kebutuhan fisik, itu ASI tidak keluar. Solusinya, makan makanan dengan menu yang lebih banyak sayuran hijau seperti daun katu, kelor, dan lain sebagainya. Dilihat dari kebutuhan mental, hambatannya itu kesibukan ibu dan bapak bekerja. Solusinya, meluangkan waktu untuk bertatap muka, bersentuhan dengan menimang bayi. Oke. Ibu-ibu, dari hasil diskusi kelompok 1 dan 2, nah, ini bisa mengambil kesimpulan ya, kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan apa? Ya, dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat seperti yang tadi dari hasil
kelompok 2 tadi ya memanfaatkan apa ya, ada BKB Bina Keluarga Balita, bisa juga konsultasi ke ke puskesmas, ke bidan puskesmas ya. Kemudian nanti kalau ada pertemuan di PAUD itu juga ada forum konsultasi ya, dan juga nanti ya ada pertemuan kelompok kita Bu ya, kita kan setiap bulan ada pertemuan P2K2 kan. Nah itu juga bisa dimanfaatkan. Nah juga banyak sekali pertemuan-pertemuan yang bisa Ibu manfaatkan untuk mendapatkan informasi bagaimana meningkatkan kesejahteraan bagi ibu menyusui dan juga bayi baru lahir. Gitu ya? Ya. Kita akan diskusi yang terakhir kalinya soal tradisi Bu yang memang masih ada di sekitar masyarakat kita. Sekarang silahkan berdiskusi dengan kelompoknya, ngobrol gitu ya dengan kelompoknya masing-masing tentang apa tradisi yang berlaku di masyarakat kita soal bayi yang baru lahir. Mungkin ada misalnya sering tahu ya tradisi-tradisi yang masih ada di sekitar kita, banyak ibu-ibu yang menengok bayi yang ada. Tadi ternyata masih ada tradisi brokoan ya di kelompok 1, tapi ternyata itu positif ya, sangat mendukung ya, ibu-ibunya juga mendapatkan kekuatan ya, karena ada banyak-banyak ibu yang datang, kemudian ada makanan-makanan yang kemudian bisa dimakan secara bersamaan, jadi secara mental ibu bisa dikuatkan ya. Begitu, terima kasih, jadi bisa dilestarikan ya ibu ya. Iya Bu. Oke, nah di kelompok 2 ternyata ada kebiasaan tantangan makanan ya. Ternyata tadi yang Ibu yang dicatat pedas ya. Nah, tadi kenapa Bu tadi? Takutnya asinya nanti panas itu loh buat bayi, nanti diare nanti anak bayi. Oh, diare ya. Nah, Ibu sudah konsultasi ke bidan? Apakah Ibu boleh tidak makan makanan pedas? Sudah ya. Katanya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya ya. Tapi ternyata kebiasaan itu juga harus kita juga cek dengan bidan ya, apakah bisa diteruskan atau tidak tadi yang soal makanan pedas ya. Jadi tidak semua tradisi bisa kita lanjutkan ya. Kalau itu nanti bertentangan dengan kesejahteraan bagi ibu yang menyusui ya. Oke Ibu, dari hasil diskusi dan obrol ibu-ibu dari kelompok tadi, nah jadi bisa simpulkan bahwa keluarga dan lingkungan harus bijak ya dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting ya. Nah berikutnya, bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan itu berupa material ya, makanan-makanan bergizi seimbang gitu ya, kemudian perlengkapan, peralatan bayi, dan juga informasi soal kebutuhan ibu menyusui, dan yang tidak kalah pentingnya tadi soal mental Bu ya. Jadi soal mental berupa apa? Kasih sayang dan informasi soal perawatan bagi ibu yang menyusui. Demikian Ibu-ibu, apa yang sudah bisa saya sampaikan dari hasil diskusi Ibu-ibu. Ibu-ibu, nanti jangan lupa ya apa yang sudah kita pelajari hari ini untuk disebarluaskan kepada keluarga, kemudian nanti kalau mau punya cucu lagi, tetangga ya. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini Bu, tabel janji dirinya sudah kita isi ya Bu ya, untuk yang kelima. Ditulis ya Bu ya. Nah, 2 kali ya. Nanti yang merah ini Ibu janjinya Ibu ya. Nanti ditempel di almari Bu. Jadi Ibu ingat, Ibu tadi kan sudah janji sama ya. Ini seperti ya. Terima kasih Bu. Nah, ini yang saya kumpulkan lagi untuk saya simpan punya Bu Neni. Sudah diisi Bu Neni. Nah, ini ya, ingat ya Bu ya janjinya. Oke. Yang ini jangan lupa nanti ditaruh di tempat yang bisa dilihat. Tempel di almari Bu. Bisa ingat ya. Ini janjinya ya. Oke, nah ibu-ibu kan terima bansos ya, kecuali terima dari yang bantuan PKH, ibu juga terima bansos ya. Manfaatkan Bu untuk membeli bahan-bahan makanan dan keperluan untuk ibu menyusui dan juga untuk bayi yang lahir ya. Oke Bu ya. Ya, jangan lupa untuk memanfaatkan bansos untuk kesejahteraan bagi bayi yang baru lahir dan juga untuk ibu menyusui. Oke, nah kalau masih belum jelas, nah nanti ibu-ibu bisa minta informasi sama pendampingnya. Sering-seringlah nanti konsultasi ke pendampingnya dan juga kepada kader posyandu, kepada bidan dan
dan sebagainya ya. Jangan sungkan-sungkan Bu untuk bertanya ya, bisa lewat PA ya. Nanti para pendamping ibu, para pendamping PKH juga akan memfasilitasi ibu untuk kalau perlu mendapatkan rujukan ke pelayanan kesehatan yang lain. Oke Bu, nah di akhir sesi ini ibu akan ngajak ibu untuk bermain bendera ya. Ibu Yani ingin cek apakah ibu sudah paham apa yang sudah kita pelajari dari pagi tadi ya. Gunakan bendera hijau kalau ibu setuju, gunakan bendera merah ya kalau ibu tidak setuju ya. Siap ibu? Siap. Oke, nah yang pertama ya, menggunakan bantuan PKH untuk membeli selimut bayi. Oke ya. Yang terakhir Bu, nah ibu menyusui dilarang makan ikan laut ya, katanya asinya nanti amis, setuju nggak? Setuju. Oke. Ternyata ibu sudah bisa memahami materi pembelajaran di sesi kelima. Terima kasih Ibu untuk mengakhiri sesi, kita berdoa bersama, kita ucapkan alhamdulillah.